dimana mereka ini sanggup cari bomoh, cari dukun untuk ngirimin santau atau santet ke P.Ramlee, Wak. Hai Wak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di Selasa malam ini Nadia akan kembali menceritakan kisah biografi dari tokoh seniman yang bernama P.Ramlee, dimana beliau ini juga merupakan salah satu idola aku sejak kecil, dan aku juga tahu di sini banyak sekali Wak yang berasal dari Malaysia dan juga dari Indonesia juga mungkin tahu juga kisah dari beliau sedikit. Kalau Indonesia di sini ada yang belum tahu beliau, aku kasih petunjuk aja kalau beliau ini adalah yang menciptakan lagunya Madu 3 dari Ahmad Dhani itu loh Wak. Dan juga mungkin kalau misalnya Wak yang pernah nonton Upin Ipin pernah juga lihat scene soal P.Ramlee ini yang diceritakan oleh Dato' Haji Sattar. Nah inilah beliau ini. Dan memang P.Ramlee ini juga dikenal sebagai seniman yang sangat jenius, yang juga bisa menjadi aktor, sutradara, penulis skenario, editor film, komposer, penulis lagu, penerbit dan penyanyi Wak, multi talent beliau. Dan by the way juga nih Wak, walaupun namanya sangat harum di Singapura dan Malaysia, tapi asal kalian tahu P.Ramlee ini berasal dari Aceh loh. Beliau ini adalah seniman yang berdarah Aceh tapi terkenal di luar negeri. Zaman dulu kan memang tuh banyak orang-orang dari Indonesia yang pindah ke luar negeri, contoh di Malaysia, di Singapura, buat cari kerja, berdagang, macam-macam lah itu. Ada juga yang menjadi warga negara-negara sebelah karena status perkawinan Wak. Dan gak sedikit juga warga Indonesia yang sudah merantau ke sana yang menjadi orang terkenal, salah satunya P.Ramlee ini Wak. Gak cuma terkenal di Malaysia, Singapura aja, tapi di Hong Kong juga, Cina, bahkan Jepang Wak pada masa kejayaannya. Nah kalau Indonesia kan kita juga punya tuh seniman yang serba bisa seperti Bing Slamet, Benyamin Sueb. Nah kalau di sana itu P.Ramlee Wak. Dan kalau aku boleh jujur ya Wak ya, segmen biografi yang aku buat di Selasa malam ini sebenarnya terinspirasi dari P.Ramlee, karena aku tuh pengen banget menceritakan soal P.Ramlee tapi nggak ngerti mau taruh di hari apa atau di segmen apa, jadi akhirnya aku buat segmen baru lagi. Karena menurutku pribadi banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang kadang juga kita lupakan, yang sebenarnya mereka ini sudah mengharumkan nama negara, mengharumkan budaya di tempat mereka. Tapi sayangnya makin berkembangnya zaman, karya-karya yang bukan hanya dari P.Ramlee aja tapi banyak juga karya-karya dari seniman lainnya yang sudah mulai terlupakan Wak. Padahal kisah beliau ini yang harusnya pertama kali aku angkat, tapi makin aku baca materinya aku tuh kayak makin baper tuh loh Wak. Jadi kayak aku jujur ini agak sentimental aja mau bahas beliau, karena beliau ini idola aku dari dulu, tapi di akhir hayatnya tuh nggak mengenakan gitu. Beliau ini bisa dikatakan salah satu seniman yang terlupakan gitu. Jadi gimana ya, segmen biografi udah berapa episode kan kita ini, aku baru bisa mulai membahas beliau karena memang ya udahlah, kalau nggak kayak gini mungkin Wak semua juga nggak tahu nih kisah beliau seperti apa. Betapa bangganya, betapa bersyukurnya kita, khususnya warga Malaysia mungkin, yang memiliki sosok seniman seperti beliau ini. Aku ingat kali tuh semasa kecil aku sering nontonin film beliau, lagu-lagu beliau, sampai nih Wak ya aku berani taruhan sama kalian, semua dialog dari film-filmnya P.Ramlee ini hafal aku. Sampai sekarang aja aku sebelum tidur kadang suka banget muter lagi filmnya P.Ramlee itu loh Wak. Sampai sekarang kawan-kawan aku kusuruh nonton P.Ramlee semua, sampai hafal juga itu ada dialognya. Dan sekali lagi kenapa aku pengen bahas beliau, karena beliau ini adalah idola aku kali, dan aku juga ingin sekali menghormati karya-karya beliau yang mungkin sudah terlupakan sekarang, dan yang pasti aku pengen kalian mendengar dan kalian tahu siapakah sosok P.Ramlee ini Wak. Oke, jadi gimana kisah dari P.Ramlee ini? Check it out. Oke Wak, jadi P.Ramlee ini memiliki nama lengkap Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Puteh. Beliau lahir pada tanggal 22 Maret 1929 di pagi hari raya Idul Fitri di Pulau Pinang, Malaysia. Seperti yang aku kasih tahu tadi, Ramlee ini memiliki hubungan darah yang kuat dengan Indonesia karena ayah beliau Tengku Nyak Puteh ini berasal dari Lok Sumawe, Aceh Wak. Sementara ibunya yang bernama Cemah Yusen berasal dari Butterworth, Malaysia. Dan orang tua P.Ramlee ini menikah pada tahun 1925 di Kubang Buaya, Butterworth, Malaysia Wak. Lah kan namanya Tengku Zakaria, Nat, kenapa dipanggil P.Ramlee? Jadi sebenarnya Ramlee itu adalah nama samarannya yang sudah lama dia gunakan pada masa dia sekolah. Sementara P itu adalah singkatan Puteh. Selain itu juga merupakan nama ayah beliau, nama tersebut juga lazim digunakan di Aceh sampai saat ini Wak. Dan by the way juga ayahnya P.Ramlee ini bekerja sebagai pelaut di Lok Sumawe sampai akhirnya beliau ini merantau dan tinggal di Malaysia Wak. Terus Wak, P.Ramlee ini menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Melayu Kampung Jawa di Pinang, dan kemudian lanjut di Francis Light School, dan kemudian P.Ramlee melanjutkan pendidikan SMA-nya di Penang Free School hingga meletusnya Perang Dunia Kedua Wak. Dikutip dari interview salah satu temannya P.Ramlee pada masa primary school yang bernama Tok Sukardi Suradi, P.Ramlee ini degil Wak dulu. Degil tuh apa? Bandel. Pernah nih waktu dia balik sekolah diajaklah Pak Sukardi ini buat nyuri buah mangga orang Wak. Nah kayak dari sini juga nih inspirasi P.Ramlee untuk masukin masa kecilnya di film Anakku Sazali. Ada tuh waktu Sazali yang degil sangat tuh ngejatuhin buah dagangan pedagang buah di situ Wak. Aduh kalian nggak pernah nonton ya? Kalian nonton lah dulu ha. Iseng aja tuh memang Wak.
Wak. Jadi gila-gila kecil lah pula. Dan juga pernah waktu itu P. Ramlee ini main lah ke rumah Pak Soekardi kan. Terus P. Ramlee ini ngestan Wak. Ngestan tuh kayak sliding tuh loh di atas meja kayak film-film. Di atas meja Soekardi yang ngamuk lah Mama Soekardi, sumpahin sama Mama Soekardi Wak. Tapi ya udah diselambe bodo amat ya gitu. Nama budak-budak lah pula kan. Budak-budak ini budak-budak bukan ini ya Wak, bukan budak, tapi budak-budak tuh bahasa Melayu dia anak kecil, budak-budak gitu loh Wak, ya. Dan juga salah satu komposer dan musisi yang bernama Dato' Ahmad Nawab yang dulu juga pernah satu sekolah dengan P. Ramlee di Francis Light School. Beliau ini menjuluki P. Ramlee keroncong boy. Tapi degil dia masih juga Wak. Pernah nih ya kata Dato' Ahmad Nawab, P. Ramlee ini kelahi sama orang sampai pipi dia kena sayatan pisau Wak. Nah semasa sekolah pun P. Ramlee juga nggak suka baca buku Wak. Tapi beliau ini lebih suka musik sama sepak bola. Dan bakat seni dan acting dia ini sebenarnya udah nampak dari masa di sekolah Wak. Sebab masa tuh ketika dimulainya masa kependudukan Jepun tahun 1942 udah mulai mengganggu sekolah dia. Jadi di sekolah pada nggak fokus lah, orang lagi perang kok. Nah karena itulah beliau ini mendaftarkan dirinya di Angkatan Laut Jepang dan mengambil pendidikan musik dasar. Berawal dari main ukulele, P. Ramlee kemudian beralih ke alat musik gitar dan biola Wak, dibimbing sama kawannya yang namanya Kamarudin. Dimana beliau ini juga merupakan pemimpin brass band di Penang Free School. Belajar tuh Wak sama Tuk Kamarudin nih. Nah kemudian di tahun 1945 minat besar dalam musik yang menggerakkan dirinya untuk masuk ke Taruna Sekampung, band yang isinya anak-anak muda sekampung tuh Wak, dan Sinaran Bintang Sore Wak. Mereka dari situ mencoba mengaransemen lagu, ikut lomba nyanyi dan menulis lagu, dan bahkan dari situ juga P. Ramlee ini sempat juara 3 pada kontes lagu Radio Penang Wak. Dan pada tahun 1945 itu juga lah P. Ramlee ini menulis lagu ciptaan dia yang pertama kali berjudul Azizah. Katanya juga lagu ini dia tulis untuk pujaan hatinya yang bernama Aziza. Terus lanjut nih Wak, di tahun 1946 Ramlee ini main bersama Orkes Mutiara di Penang. Terus ikut lomba lagi di Radio Penang, juara 2 Wak. Tadi juara 3, nah ini juara 2. Terus dia juga bergabung di grup barunya bernama Pemuda Indonesia Keroncong Party. Dan beliau pun kembali menang di kontes keroncong di Malaysia itu Wak. Terus nih di tahun 1947 P. Ramlee akhirnya jadi juara 1 lomba nyanyi Radio Penang. Tadi dari juara 3, juara 2, juara 1 langsung Wak. Dan juga terpilih menjadi bintang penyanyi utama Malaya Wak. Dan dalam lomba tersebutlah Ramlee ini mulai menyematkan inisial P di depan nama Ramlee yang terus melekat hingga akhir hayatnya Wak. Dan by the way juga nih Wak ya, nanti aku akan ceritakan di tengah cerita kenapa pada akhirnya P. Ramlee ini tidak menggunakan nama aslinya. Nanti aku kasih tahu. Nah sampailah akhirnya P. Ramlee ini berhasil menarik perhatian seorang sutradara ketika Ahmad Sy atau Muhammad Abdul Hamid yang jadi Kasim Selamat palsu Wak. Kalau kalian pernah nonton Ibu Mertuaku nih ha, itu yang jadi Kasim Selamat palsu. Jadi nih ya, Ahmad Sy inilah orang pertama yang katanya menemui bakat P. Ramlee waktu P. Ramlee ini lagi mentas di Bukit Mertajam di Pulau Pinang pada tahun 1947 Wak. Nah ketika itu Ahmad Sy ini langsung menemui sutradara B.S. Rajans yang diutus oleh pihak studio untuk hadir ke beberapa pentas untuk mencari talent-talent baru Wak. Akhirnya dari situlah Ahmad Sy ini meminta B.S. Rajans untuk merekrut P. Ramlee sebagai penyanyi di Jalan Ampas. Dan akhirnya B.S. Rajans ini menulis sebuah memo dan diberikan ke Ahmad Sy untuk disampaikan ke P. Ramlee di belakang pentas Wak. Dan di memo itu berisi penawaran P. Ramlee untuk manggung di Jalan Ampas. Nah dari situlah awal mulanya P. Ramlee ini berjabat tangan dengan Ahmad Sy Wak. Kalian harus nonton nih Ibu Mertuaku. Salah satu film yang setiap kali aku nonton sampai saat ini pun Wak masih selalu menangis. Kalian harus tonton. Aduh. Dan Dato' Ahmad Sy juga pernah mengatakan bahwa rupa-rupanya orang yang aku temui itu memiliki bakat yang sangat besar. Dan juga diketahui P. Ramlee dengan Ahmad Sy ini memiliki hubungan persahabatan yang sangat kuat. Dan hubungan mereka berdua ini bisa dikatakan kayak abang adik gitu Wak. Dan sampai pun nih aku disclaimer dikit, waktu P. Ramlee ini menjadi sutradara, beliau tidak melupakan sahabatnya Ahmad Sy ini Wak. Contohnya kayak film arahan pertama dia yang penarik becak tuh, P. Ramlee ini mengcalling si Ahmad Sy untuk juga berturut peran di sana sebagai salah satu penarik becak juga. Dan nggak cuma itu aja, banyak film-film P. Ramlee yang turut menghadirkan Ahmad Sy di scene-scene mereka Wak. Ya Semerah Padi, Pendekar Bujang Lapuk, Alibaba Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk, Musang Berjanggut, Labu-Labi, Nasib Labu-Labi. Dan yang paling diingat ya itu tadi Ibu Mertuaku. Dia jadi Kasim Selamat palsu. Selamat malam, saya yang gaya-gaya bule-bule dia itu loh Wak, ya Allah. Di sini tuh juga Ahmad Sy ini sebagai sahabat dekatnya dari si Kasim Selamat betul. Oke, back to cerita lagi. Jadi akhirnya B.J. Rajans ini memberikan 2 tiket kereta api kepada P. Ramlee sama sahabatnya P. Ramlee yang satu lagi si Soekardi, masih ingat kan kawan sekolahnya, untuk berangkat ke Singapura yang pada saat itu bertepatan pula tanggal 8 Agustus 1948, 1 Syawal tuh Wak, pagi raya. Di hari itu juga Wak mereka tetap berangkat. Dan disinilah tangga menuju puncak karir P. Ramlee dimulai Wak. Ayo kita langsung masuk, check it out. Mantap.
Nah, jadi Wak Piramli ini mulai menjadi aktor besar ketika dia berusia 19 tahun. Pada tanggal 8 Agustus 1948 itu, waktu dia berangkat ke Singapura sama Soekardi, kan mereka nih hijrah ke Singapura pakai tiket yang udah dibelikan oleh si Rajans tadi kan. Dan pada hari Idul Fitri itulah untuk bergabung di Malay Film Production di Jalan Ampas tadi. Dan by the way, studio Jalan Ampas ini dibentuk oleh Shaw Brothers yang akhirnya berubah nama menjadi Shaw Studio. Akhirnya udah sampai sana, mereka berdua nih dites lah kemampuan mereka. Tapi sayangnya kawannya Soekardi itu nggak lolos, Wak. Jadi dia balik kampung lah ke Pineng lagi. Nah, Piramli nggak balik, Wak. Dia melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kecintaannya terhadap sinema dan musik. Mulai dari runner, ngebantuin ngangkat-ngangkat barang peralatan syuting tuh, jadi clapper boy, megang lighting, tukang gulung kabel, semua dikerjain sama dia. Nah, dari sinilah Piramli ini mulai belajar soal film, dan dia juga melihat cara karyawan-karyawan di sana untuk menghasilkan sebuah film, Wak. Dan berkat kesabarannya, akhirnya Piramli ini mendapatkan peluang untuk memainkan peran pembantu di film pertamanya pada saat dia usia 19 tahun itu pada tanggal 31 Oktober 1948 berjudul Cinta, Wak, bersama Kasma Boti dan Maria Manado. Perannya pada saat itu sebagai penjahat dan penyanyi latar. Setelah itu karirnya makin memuncak, Wak. Piramli langsung dikenal sebagai seniman yang jenius, yang bisa jadi aktor, sutradara, penulis skenario, produser, editor, komposer, penulis lagu, penerbit, bahkan penyanyi. Bisa semua dia, Wak. Dan akhirnya dari situ beliau nih mulai tampil di Pancaraga Mustika di Penang, Malaysia. Dan waktu itu juga tanggal 1 Juni 1948, sutradara film CBS Rajans tadi mengajak Piramli untuk bermain film di sela-sela penampilannya di Malay Agriculture Show di Penang, sampai akhirnya total ada 27 film yang beliau mainkan selama kurun waktu dari 1948 sampai 1955, 7 tahun. Dan salah satu penyemangat dan guru dari Piramli dalam dunia perfilman Melayu adalah Dato L. Krisnanwa, dimana beliau ini juga merupakan sutradara film Melayu pada tahun 50-an sampai 60-an gitulah yang terkenal di sana. Sedangkan gaya aktingnya Piramli ini yang terkenal bagus dikarenakan hasil inspirasi beliau kepada dua aktor terkenal India pada saat itu, yaitu MGR dan Shivaji Ganesan. Dan debut beliau sebagai sutradara terjadi pada tahun 1955, di mana beliau ini membuat film dengan judul Penarik Becak tadi, Wah. Pada masa itu beliau berusia 26 tahun. Dan sejak saat itu juga selain jadi sutradara nih, beliau juga turut menjadi penulis skenario, pemeran film, dan juga musik komposer, Wah. Nah, pada tahun 1957 barulah beliau ini membuat film komedi pertamanya yang berjudul Bujang Lapuk, yang dirilis pada tanggal 30 November 1957. Dan di film ini dia juga menjadi pemeran utama dan duet bersama Toaji Satar dan Esam Sudin. Film ini sukses sekali waktu itu, yang akhirnya mengantarkan Piramli ini menjadi sutradara Melayu pertama yang menghasilkan film trilogi. Aduh, kalian harus nonton lah film Bujang Lapuk, itu lucu, Wak. Jadi kisahnya mereka bertiga ini Bujang Lapuk tuh apa, belum kawin, masih bujang tapi udah tua gitu. Nah, terus keseharian mereka, persahabatan mereka untuk mencari cinta mereka, aduh lucu deh, coba deh tonton cepetan. Dan setelah itu nih, Wak, ya dari tahun 1950 sampai 1960-an itu merupakan masa kejayaan Piramli. Sampai akhir hayatnya beliau ini berhasil menciptakan 360 lagu dan telah bermain di 66 film, 35 film yang dia sutradarai sendiri, dan 33 film dari hasil naskah dia sendiri, Wak. Dan juga nih, Wak, ya, penghargaan yang berhasil beliau capai itu nggak kalah mentereng, Wak. Beliau berhasil membawa pulang 30 penghargaan internasional. Karya-karya beliau ini telah berhasil meraih banyak sekali penghargaan di festival film Asia selama bertahun-tahun, Wak. Contohnya film Anakku Sazali, beliau memenangkan penghargaan aktor terbaik di Asia Pasifik Film Festival. Terus film Madu 3 itu film loh, Wak, bukan judul lagu aja. Beliau menerima anugerah film komedi terbaik di Film Festival Asia Pasifik ke-11, tepatnya di tahun 1964 di Taipei, Taiwan. Dan juga nih, Wak, ya, film Nujum Pak Belalang menjadi film komedi terbaik di Film Festival Asia Pasifik yang ke-7. Ada lagi nih, di tahun 1962 Piramli dianugerahi Bintang Ahli Mangkunegara atau AMM dari DYMM Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung ketiga, Wak. Ada lagi nih, film Ibu Mertuaku juga mengantarkan beliau menjadi aktor serba bisa di Festival Film Asia di Tokyo pada tahun 1963. Terus juga nih, film Hang Tuah beliau juga memenangkan musik scoring terbaik, Wak. Dan selain itu juga, Wak, ya, serial Seniman Bujang Lapuk dan Anakku Sazali yang kalau kalian nonton Upin Ipin ada tuh, Wak, scene bagian Piramli yang itu
tuh, itu tetap menjadi favorit Wak sampai saat ini. Karena walaupun filmnya udah lama, tapi ceritanya itu masih agak relevan sama zaman sekarang Wak. Jadi kalau kalian tonton tuh nggak akan ngerasa itu kayak tontonan berat lah gitu. Kalau nggak percaya nanti ya, aku sarankan sekali kalian tonton semua film beliau setelah kalian nonton video ini Wak. Kalian pasti bakal ngerasain nih gimana cara dia nge-shoot, angle-nya tepat kali. Kayak nggak nonton film zaman dulu, cuma beda hitam putih aja. Nanti coba kalian bandingkan film yang P. Ramlee buat di tahun itu dengan film di negara lain di tahun itu. Bandingkan, terkejut kalian. Bagus memang. Aku aja ya gegara nonton film P. Ramlee masa kecil tuh terus aku tengok film-film dari negara lain di tahun itu. Beda kali Wak, beda. Kalian harus tonton pokoknya. Dan juga ya Wak ya, sebenarnya karya-karya beliau ini kebanyakan drama komedi memang Wak. Dan kadang juga suka disisipkan sedikit sentilan politiknya Wak. Dan bahkan ada juga nih Wak ya selipan bahasa Jawa yang kadang ngaco itu loh Wak. Ada nih ya waktu itu di segmen Alibaba Bujang Lapuk. Jadi kisahnya para penyamun itu kan sembunyi dalam gua kan. Nah di gua itu ada pintu Wak. Pintu yang bisa dibuka tutup pakai mantra bahasa Jawa. Tapi ngaco Wak. Kayak cara buka pintunya, nean ngensong mata kaji semar ngiseng gitu. Mohon maaf nih Wak ya kalau aku bilang ngising-ngising itu kan pup kan. Terus nanti cara tutupnya rampong ngising semar tilem lepas berak tidur gitu lah, kacau memang. Dan selain itu juga film karya beliau juga ada yang kontroversi Wak. Karena pernah P. Ramlee itu terlalu cross the line gitu. Dimana di filmnya Alibaba Bujang Lapuk itu beliau ini menggabungkan logat Arab dengan Melayu yang membuat pada saat itu beberapa pihak ada yang tersinggung. Bahkan waktu itu juga beliau hampir aja di-ban oleh lembaga penafsiran film Wak. Yang terpaksa akhirnya film Alibaba Bujang Lapuk yang mungkin udah pernah kalian tonton itu didubbing ulang untuk meminimalisir logat Arab yang ada di film tersebut. Nah makanya kalau misalnya kalian agak sadar tuh di film Alibaba Bujang Lapuk, pasti kalian ada ngeh kan ada beberapa dialog yang kayak miss gitu antara gerak bibir sama suaranya. Yaitu Wak gara-gara didubbing ulang. Dan juga beliau ini pernah menyindir dengan mengatakan bahwa kekayaan dan kebahagiaan bukan berasal dari tangan pemimpin tapi dari tangan Allah. Di film Ahmad Albab yang waktu abahnya terakhir nanya tuh loh, yang abahnya kaget, dia yang dari awalnya miskin jadi kaya, macam mana kau ini boleh kaya Syawal? Oh ente belum tahu lagi kah? Sekarang anak kasih tahu sama ente. Kekayaan, kebahagiaan rumah tangga semua datang daripada Allah, bukan daripada bapak. Dan masih banyak juga beberapa sentilan-sentilan yang diberikan oleh P. Ramlee di karya-karya filmnya ini, di mana P. Ramlee pernah mengatakan bahwa karya seni itu adalah satu daripada kerajaan Tuhan. Oleh karena itu buatlah dengan sungguh-sungguh dengan penuh kejujuran. Kontribusi beliau dalam mengembangkan seni film dan bentuk kesenian lainnya baik di Singapura ataupun Malaysia udah nggak perlu dipertanyakan lagi Wak. Di masa kejayaannya itu dia terkenal kali, mau dari dulu bahkan sampai sekarang nih loh. Bahkan 4 dekade setelah kematiannya, beliau ini sudah menjadi ikon panutan bagi kedua generasi tua dan muda di Malaysia, Singapura, Indonesia dan sebagainya. Yang kayak kalian tahu juga kan salah satu lagu beliau yang Madu 3 tuh dibawakan kembali oleh grup band Triad Ahmad Dhani yang membuat orang semakin mengenal karya-karya P. Ramlee. Dan kalau kalian dengar lagu Madu 3 memang liriknya lucu kan, easy listening, bisa bikin ketawa gitu. Tapi ternyata P. Ramlee membuat lagu dan film ini sebagai bentuk kritik sosial kepada laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu tanpa pertimbangan yang matang Wah. Gimana keribetannya menjalani rumah tangga kayak gitu, gimana susahnya menyembunyikan itu semua. Dan lagu P. Ramlee yang Madu 3 ini dirilis pada tanggal 12 Februari 1964. Dan bahkan yang seperti aku bilang tadi, film ini juga mendapatkan penghargaan film komedi terbaik di film Asia Pasifik yang ke-11 di Taipei, Taiwan. Oke, jadi itu tadi sedikit perjalanan P. Ramlee di dunia film dan musik, dan mungkin juga beberapa ada Wawa di sini yang mempertanyakan bagaimana kisah pribadi beliau, bagaimana kisah percintaan dan asmaranya. Sekarang kita masuk ke kisah cinta P. Ramlee ya Wak, check it out. Nah, seperti yang udah kalian lihat dari tadi, sosok P. Ramlee ini Wak, selain memang dia ini adalah aktor serba bisa, beliau ini kan kalau dilihat ganteng, udahnya pinter, jago main alat musik, tatapannya tajam, karismatik, humoris pula lagi ya kan. Karena memang kan kebanyakan film-film dia film komedi. Nah gimana nggak banyak cewek yang kesem-sem sama dia Wak? Nah perjalanan cinta P. Ramlee ini punya drama tersendiri Wak, karena beliau ini menikah sampai 3 kali. Pertama dengan Junaida binti Daeng Haris, dan dari pernikahan ini P. Ramlee dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Natsir dan Arfan. Pada saat itu P. Ramlee menikah dengan Junaidah di tahun 1950, tapi sayangnya pernikahan mereka tidak bertahan lama dikarenakan 5 tahun kemudian tepat
tepatnya di tahun 1955 mereka bercerai. Kemudian pernikahan kedua P. Ramlee ini memang sempat menjadi sorotan, dan di pernikahan keduanya beliau menikahi Nurizan binti Muhammad Nur, di mana hubungan percintaan antara P. Ramlee dan Nurizan ini adalah salah satu yang menyita perhatian publik dikarenakan kontroversi, Wak. Kenapa? Penyebabnya tidak terlepas dari statusnya Nurizan ini yang saat itu masih menjadi permaisuri Sultan Perak ke-32, yaitu Sultan Yusuf Izzuddin Shah. Sultan Perak yang mengetahui hubungan antara Nurizan dengan P. Ramlee ini pun akhirnya memutuskan untuk menceraikan Nurizan di tahun 1954. Dan tidak lama setelah bercerai, Nurizan kemudian menikah dengan P. Ramlee di tanggal 6 Februari 1955, dan Nurizan yang telah meninggalkan istana Kesultanan Perak sebenarnya pasti berharap besar dengan pernikahannya bersama P. Ramlee. Tapi P. Ramlee yang memang pada saat itu tengah dalam puncak karir nih, gagal memenuhi harapan Nurizan. Beliau teramat sibuk mengembangkan karirnya, ditambah Nurizan ini tidak sanggup menahan rasa cemburunya karena P. Ramlee ini dikelilingi wanita-wanita cantik. Dan sayang pernikahan tersebut hanya bertahan 6 tahun saja, dan pada tahun 1961 keduanya sepakat bercerai. Dan istri P. Ramlee yang ketiga dan terakhir adalah Salmah binti Ismail atau yang lebih dikenal dengan Saloma, di mana mereka menikah pada tanggal 21 November tahun 1961 di Tembeling Road, Singapura. Dan juga percintaan P. Ramlee dengan Saloma ini tergolong unik, Pak, karena cinta pertama Ramlee ini sebenarnya bukan Saloma atau juga bukan dua mantan istri sebelumnya, melainkan kakak kandungnya Saloma, yaitu Maryani Ismail, yang juga turut menjadi salah satu talent di Jalan Ampas tua, yang jadi cewek rebutan di Labu-Labi, Nasib Labu-Labi. Beliau ini artis, model, dan selain itu juga sempat menjadi mantan putri kecantikan Singapura, Wak. Nah, awalnya pada saat itu P. Ramlee ini memang sudah menyatakan rasa cintanya kepada si Maryani, tapi sayangnya Maryani sudah terlanjur dipersunting oleh laki-laki lain. Dan pada saat itu alasan kenapa Maryani ini menolak cinta P. Ramlee dikarenakan Maryani tahu, Wak, kalau adik kandungnya Saloma ini sudah tergila-gila atau jatuh cinta dengan P. Ramlee pada masa dia masih 15 tahun. Jadi dia nih ngalah lah, Wak, buat adiknya, cerita gitu. Dan pernah nih, Wak, ya, waktu Ibu Nurizan kan dia cemburu kali kan sama cewek-cewek yang dekat sama P. Ramlee. Terlebih lagi Maryani. Pernah waktu itu Nurizan datang ke rumah Maryani, ditamparnya Maryani, Wak. Ya gara-gara cemburu gitulah sama Maryani, Wak. Karena kan mereka satu tempat kerja. Dituduh macam-macam lah itu, akhirnya dilabrak lah ini sama Nurizan. Waktu itu ada Saloma di rumah, Wak. Dan biar kalian tahu, waktu itu Saloma pernah ngomong kayak gini, "You slap my sister, never mind. One day I will take your husband." Kata dia gitu. Ini kata Dato' Aji Sattar, Wak. Dan ketika menjalani pernikahan dengan Saloma, masa ini juga bisa dikatakan menjadi masa yang paling produktif dalam dunia permusikannya P. Ramlee, Wak. Karena pada masa periode ini P. Ramlee menciptakan ratusan lagu dan menyanyikannya baik secara solo maupun duet nih bareng istrinya. Untuk diketahui juga nih, Wak, ya, sebelum Saloma menikah dengan P. Ramlee, dulunya Saloma ini juga memang merupakan seorang penyanyi profesional yang sudah lama tinggal di Melbourne, Wak. Dan dibalik itu semua juga ada kisah manis dari hubungan P. Ramlee dan Saloma, Wak. Dimana waktu itu Saloma pertama kali jatuh hati kepada P. Ramlee setelah menonton film Aloha tahun 1950, yang pada saat itu Saloma ini masih berusia 15 tahun tadi itu loh. Dan dalam film Aloha tersebut P. Ramlee memainkan peran sebagai banjo, dan P. Ramlee ini menyanyikan 5 dari 9 lagu yang ada di film itu. Dan salah satunya beliau ini berduet dengan biduan R. Azmi untuk lagu yang berjudul Penawar Hati. Nah, watak banjo dalam lagu Penawar Hati itu telah membuat hati Saloma terpanah, dan dari situlah beliau ini berniat untuk menikahi P. Ramlee suatu hari nanti, Wak. Dan saat itu juga Saloma dalam satu wawancaranya di majalah film mengatakan P. Ramlee merupakan cinta pertama dalam hidupnya, Wak. Dan bahkan juga Saloma pernah mengatakan, "Jika saya mati dan kemudian saya hidup lagi, saya tetap tidak akan bisa menemukan suami sebaik P. Ramlee, Wak." Dan dari total seluruh anaknya termasuk anak angkat berjumlah 10 orang. Muhammad Nasir Arfan Sazali yang merupakan anak angkatnya, Abdul Rahman, Norma anak dari Nurizan, Armali anak tirinya dari Saloma, karena Saloma juga sebelumnya pernah menikah dengan Air Tompel. Terus ada Betty anak angkat, Zakiyah juga anak angkat, dan Sabarudin yang juga merupakan anak angkat. Meskipun begitu, P. Ramlee bisa memberikan semua kasih sayang kepada anak-anaknya ini karena dia menyadari bahwa dia ini butuh penyokong, dorongan emosional, dan dia pun sadar
sadar sumber kekuatan utamanya ini hanya berasal dari keluarganya. Sayangnya dari 10 anaknya ini cuma 2 orang lah yang berhasil menembus dunia hiburan dan menjadi public figure, yaitu Nasyir dan Sazali. Sazali pernah mengatakan bahwa bapaknya ini selalu memanjakan anak-anaknya. Tapi beliau ini tidak main-main dalam urusan pendidikan ataupun sedang bermain musik. Bahkan Sazali pernah bercerita waktu dia ini lagi belajar main piano dan pernah waktu itu dipukul tangannya sama P. Ramlee gara-gara Sazali main pianonya nggak bagus. Tapi kata Sazali malah yang lebih sering dipukul itu bukan dia tapi Nasyir, anak pertamanya P. Ramlee. Dan bahkan Pak Nasyir ini yang juga sempat masuk dunia hiburan juga sangat terbebani dengan nama besar bapaknya. Banyak orang yang membanding-bandingkan dirinya dengan bapaknya. Lebih bagus bapaknya dibanding dia, kayak gitu. Inilah yang membuat karirnya Nasyir juga tidak bertahan lama, makin hari makin meredup gitu. Dan dikabarkan juga Nasyir tidak memiliki hubungan yang erat gitu sama bapaknya. Nah itu tadi sedikit cerita soal kehidupan pribadinya P. Ramlee. Nah sekarang kita masuk ke segmen yang paling menyedihkan. Yang sebenarnya aku tuh kayak waktu aku udah baca skrip ini dari dulu tuh loh, udah masuk ke segmen ini pasti nangis. Nah semoga aku nggak nangis lah, ini nggak boleh nangis. Gegara masuk segmen inilah yang bikin aku jadi malas filming karena sedih kali. Tapi ya udahlah ya. Sekarang kita masuk ke cerita bagaimana seorang maestro P. Ramlee ini terlupakan. Check it out. Nah jadi sebenarnya juga seperti yang kalian tahu, film-film yang berhasil dihasilkan oleh P. Ramlee memang film-film yang masih hitam putih, belum ada warnanya. Karena waktu itu juga film berwarna baru ditemukan di Amerika, mulai di tahun 1930-an, tapi teknologinya baru ada di Amerika. Kalaupun memang P. Ramlee ini memakai teknologi film berwarna bisa sebenarnya, tapi budgetnya mahal kali belum sanggup mereka pada saat itu. Tapi cita-cita P. Ramlee pengen film Malaysia juga sama majunya dengan film Amerika, yang juga bisa berwarna gitu. Dan biar kalian tahu, salah satu pemicu turunnya karir P. Ramlee ini gara-gara ini. Popularitasnya P. Ramlee ini bahkan menjadi awal pemicu keirian dari sutradara-sutradara lain kepada P. Ramlee. Jadi pernah lah ya pada saat itu P. Ramlee membuat film pada tahun 1957 dengan judul Panca Delima, dan film ini merupakan satu-satunya film yang disutradarai oleh P. Ramlee, tapi P. Ramlee tidak memainkan peran di film ini. Karena kan memang biasanya P. Ramlee juga memainkan peran di setiap film-film yang disutradarai, kan ini enggak. Dan film Panca Delima itu jalan ceritanya dibuat oleh salah satu anggota Shaw Brothers, yaitu pemilik Shaw Studio ini Nah pada saat penayangan film ini, maka semua sutradara di bawah Shaw Studio pun diminta untuk menonton karya P. Ramlee ini Terus di pertengahan film, Run Shaw, si pemilik Shaw Studio ini tiba-tiba teriak memberhentikan film dan meminta menghidupkan lampu, kemudian dia berdiri Di mana Run Shaw ini memaki semua sutradara yang datang menonton film itu. Yang kurang lebih beliau ini bilang, sutradara kayak apa kalian? Satu anak muda aja bisa bikin film sebagus ini, maksudnya P. Ramlee. Tapi kalian sutradara berpengalaman nggak bisa buat film sebagus ini. Abis dimaki kayak gitu, makin benci lah sutradara-sutradara lain ini sama P. Ramlee Secara mereka sutradara senior, terus dipermalukan lagi sama bosnya di depan si P. Ramlee langsung. Karena memang P. Ramlee ini juga merupakan anak emasnya Shaw Brothers. Karena kan memang karya-karya yang berhasil diciptakan atau dihasilkan oleh P. Ramlee ini berhasil juga mendatangkan acuan ke kantong mereka ya kan. Dimana dari tahun itu, sejak tahun 1957 sampai 1960 masih menjadi tahunnya P. Ramlee Karena karya-karya P. Ramlee ini nggak melejit di Singapura aja, di Malaysia, di Indonesia, dan bahkan juga tidak bisa dipungkiri lagi kalau memang sosok P. Ramlee ini juga sempat menjadi idola remaja Jakarta. Penampilannya bahkan banyak ditiru, termasuk rambutnya yang keriting sama kumisnya yang tipis, kayak bintang Hollywood pada saat itu si Clark Gable. Dan katanya yang paling sulit ditiru dari P. Ramlee itu rambut keritingnya, yang juga menjadi mode pada saat itu. Dan katanya juga sempat ada seorang laki-laki yang kepala ini pita, gegara mau niru rambutnya P. Ramlee Oke, back to topic lagi. Karena sutradara-sutradara senior ini mulai benci sama P. Ramlee, mereka mulai iri dengan kesuksesannya P. Ramlee. Diduga mereka ini mempengaruhi wartawan untuk memboikot pemberitaan tentang P. Ramlee Tapi walaupun diboikot nih saat itu P. Ramlee tetap menjadi anak emasnya Shaw Studio. Dimana Run Shaw, pemilik studio itu, pernah mengatakan, dia mau apa kasih aja udah. Oke siap bos.
Tapi keistimewaan yang didapatkan oleh P. Ramlee ini tidak didapatkan oleh sutradara-sutradara senior tadi, wah. Maka semakin bertambahlah udah kebencian orang itu kan. Nah dari situ juga hinaan dan cercaan yang datang dari wartawan yang berhasil dipengaruhi ini tidak menghalangi P. Ramlee untuk terus berkarya, wah. Makin dihina, makin dicaci, P. Ramlee tetap aja gitu selamba buat karya lagi. Dan pada masa itulah P. Ramlee ini berhasil menghasilkan film komedinya Bujang Lapuk tadi. Nah berhasil kan film Bujang Lapuk ini makin panas lah itu sutradara yang lain. Gak Bujang Lapuk aja, wak, kan banyak lagi tuh penghargaan yang dia dapatkan. Inilah yang mengantarkan P. Ramlee ke puncak kepopularitasan. Bahkan nih ada seorang sutradara yang berasal dari India mengatakan hanya ada satu film yang mampu melengsarkan film Hindustan, dan itu adalah film karya P. Ramlee. Dan ya ada kisah lain juga di masa kejayaannya P. Ramlee ketika beliau ini berada di Jalan Ampas. Memang nyatanya nggak semua orang suka sama P. Ramlee. Bahkan sejak hari pertama dia menginjak studio Jalan Ampas itu sampai dia hijrah nanti ke Malaysia, wak, dia masih punya musuh. Dulu pernah ya waktu L. Krishnan ngenalin P. Ramlee ini ke khalayak ramai dengan sebutan hero di film Bhakti pada tahun 1950. Wih, makin banyak lagi tuh orang yang rame benci sama si P. Ramlee. Dan yang bikin kaget juga, wak, ya, sebenarnya katanya musuh-musuh P. Ramlee itu bukan hanya dari sutradara-sutradara senior itu aja, melainkan teman-temannya sendiri, wak. Dan makin P. Ramlee naik, makin banyak juga musuhnya. Konon katanya nih ya, ada usaha jahat yang dilakukan oleh beberapa pemeran di show studio itu, dimana mereka ini sanggup cari bomoh, cari dukun untuk ngirimin santau atau santet ke P. Ramlee, wah. Ini dikarenakan sikap iri dan dengki kepada P. Ramlee yang pada saat itu sedang dalam puncak karirnya. Nah tapi anehnya santau itu atau santet itu nggak nyampe ke P. Ramlee, wah. Tidak berpengaruh apa-apa ke P. Ramlee. Abis itu mereka heran kan, loh kok nggak kena ya? Mereka cari lagi bomoh lain, wak, dikerjain P. Ramlee, nggak kena juga. Cari kemana-mana lagi, tetap nggak mempan. Dan akhirnya mereka pun menemukan jalan buntu untuk bisa menjatuhkan P. Ramlee karena tidak ada satupun dukun atau bomoh yang berhasil ngerjain si P. Ramlee ini, wak. Bahkan ada ya katanya dukun yang sakti kali, dia keturunan Boyan katanya, nggak sanggup ngirim sesuatu sama P. Ramlee ini. Masing-masing dari mereka jadi heran kan, ini kenapa ya P. Ramlee nggak bisa kena? Dia ini punya ilmu apa? Nah terus dari beberapa sumber yang lumayan dekat sama P. Ramlee pernah mengatakan dulu itu mereka ini sempat nanya sama P. Ramlee memang, wah. Mereka ceritalah ke P. Ramlee kalau memang dulu di Jalan Ampas anak ini sempat mau guna-gunain kau katanya. Tapi kok nggak mempan, Ram? Ada ilmu yang kau pelajari, kata dia nanya ke P. Ramlee, wah. Terus P. Ramlee jawab apa? Mana ada ilmu apa-apa, Allah melindungi aku katanya. Mereka kan nak santau P. Ramlee, bukan aku, kata dia gitu. Nah ini kalau kalian ingat kenapa pada akhirnya dia ini dinamakan P. Ramlee dari awal dia masuk ke Jalan Ampas. Gegara ini, wak, inilah pesan dari ayahnya. Betul kan, mereka kirim santau ke P. Ramlee, bukan ke Tengku Zakaria yang memang merupakan nama aslinya P. Ramlee. Nah jadi memang ternyata nih, wak, ya, selama 25 tahun P. Ramlee ini menyelami dunia hiburan, tidak ada satu orang pun yang tahu nama aslinya P. Ramlee. Semuanya dari kalangan rekan-rekan artisnya di Singapura, Malaysia, nggak ada yang tahu nama aslinya P. Ramlee itu Tengku Zakaria. Mereka tahunya nama asli P. Ramlee itu yaitu P. Ramlee Putih Ramlee itu aja. Kenapa, wak? Ternyata inilah pesan bapaknya tadi, dimana ayah P. Ramlee ini berpesan sebelum P. Ramlee ini hijrah ke Singapura dari Pulau Pinang pada tanggal 8 Agustus 1948 tadi sama Pak Soekardi tadi tuh, ayahnya berpesan agar tidak memakai nama aslinya apabila kamu mau menjadi seniman. Demi apa? Demi menjaga keselamatan dirinya dan tubuhnya, wak. Ain dari gini-gini nih, ya iyalah nggak sampailah mantra itu ke si P. Ramlee. Orang namanya bukan P. Ramlee kok, namanya Tengku Zakaria. Dan juga sebenarnya nama aslinya Tengku Zakaria ini baru diketahui oleh publik ketika imam membacakan talqin di pemakamannya, wak. Jadi nggak terus lancar aja karir dia, wak. Ya pastilah kan, makin tinggi pohonnya makin kuat juga angin yang menerpa. Inilah yang memang dialami P. Ramlee pada saat menuju bahkan saat sudah mendapatkan kepopularitasannya. Ada ya cobaannya gitu, cobaan. Nah terus, wak, di tahun 1964 karena memang cita-citanya P. Ramlee ini ingin menghasilkan film berwarna, P. Ramlee ini makin obsesi gitu, wak, untuk bisa membuat film berwarna pertamanya. Kemudian datanglah ini tawaran dari Merdeka Film Studio yang mengatakan kepada P. Ramlee bahwa mereka ini sanggup mengeluarkan dana besar untuk membantu mewujudkan obsesinya dan bakal ngasih apapun yang kamu mau. Kamera terbaru oke, teknologi terbaru siap.
Kru profesional? Pasti. Karena pada saat itu juga Shaw Brothers tidak mampu menyanggupi obsesinya P. Ramlee ini untuk membuat film berwarna. Akhirnya ya udah, setelah P. Ramlee ini menyelesaikan film terakhirnya di Shaw Brothers yang berjudul 3 Abdul, P. Ramlee pun menerima tawaran dari Merdeka Film Studio yang pada saat itu berada di Malaysia, dan beliau hijrah lagi lah itu dari Singapura ke Malaysia. Dan harapan beliau pada saat itu juga setelah Denny pindah ke Malaysia, wartawan-wartawan yang tadi mencemooh dia bakal bisa berhenti gitu Wak, dan akan mulai bisa menghargai karya-karyanya. Tapi ternyata enggak Wak. Emang ya kalau orang udah sekali dibenci, mau kita ngelakuin apa aja pasti nggak ada bebeknya. Ya itu juga yang dialami oleh P. Ramlee Wak. Tapi beliau tetap tabah dan tetap terus berkarya seperti biasanya. Nah terus ketika pindah di Merdeka Film Studio tadi, ternyata semua tawaran yang ditawarkan sama mereka zong. Tidak seperti apa yang mereka katakan. Lokasi studio milik mereka ini jauh terpencil dan bahkan berdekatan dengan kebun binatang. Sampai-sampai P. Ramlee itu pernah nyeletuk kayak gini Wak. Bisa-bisa kita mati dimakan harimau sini nih. Mungkin karena ini juga adalah film pertama P. Ramlee di Merdeka Film Studio, diberi judul Si Tora Harimau Jadian Wak. Nggak sesuai harapan akhirnya. Zong semua dikasih. Dan selama berada di Merdeka Film Studio, P. Ramlee ini menghasilkan 18 film, tapi nggak ada satupun yang berwarna. Dan tidak ada satupun yang masuk box office seperti film-filmnya terdahulu di Shaw Studio. Penyebabnya apa? Yaitu alat-alatnya nggak bagus, nggak selengkap seperti apa yang ada di Shaw Studio. Peralatannya juga jadul Wak, ketinggalan zaman, dan juga kru yang kurang berpengalaman. Kemudian karena persaingan besar di tahun 1960-an, masuklah itu pengaruh film-film Hollywood, India, Cina, Indonesia bahkan. Dan mulai juga populernya band-band nih, kayak The Bee Gees, The Beatles, The Rolling Stones, lewat lagu-lagu berirama pop, rock, reggae, dan blues. Kayak jatuh ketimpa tangga P. Ramlee ini Wak. Semuanya makin menenggelamkan lagu dan film-film ciptaan P. Ramlee. Ditambah lagi peran media yang terus menjelekkan P. Ramlee sejak beliau ini keluar dari Shaw Studio. Bahkan pada saat beliau ada di Malaysia, di kampung halaman dia sendiri nih media tetap memojokkan P. Ramlee Wak pada saat itu. Bahkan beliau ini pernah bercerita kepada sahabatnya bernama Dato' Ahmad Nawab, di mana P. Ramlee mengatakan dia sedih balik ke negaranya. Orang tidak menghargai dia, apa salah dan dosa dia? Penolakan terhadap karir akting, bernyanyi, dan sutradaraannya, maka lengkaplah sudah penghinaan terhadap P. Ramlee Wak, yang dulunya pernah menjadi bintang besar. Dan pernah nih Wak ya ceritanya, pada saat kunjungan terakhir P. Ramlee ke Singapura buat datang ke pesta film Asia Pasifik, yang dimana pada saat itu P. Ramlee datang untuk penghargaannya di film Laksmana Doremi, yang juga ini merupakan film terakhirnya. Dan ketika beliau sampai di sana, tidak ada satu orang pun dari delegasi Malaysia yang mengajak P. Ramlee untuk duduk Wak. Yang ada P. Ramlee malah nyari kursi sendiri. Dan ujung-ujungnya sahabat lamanya Dato' Aji Sattar yang ngajakin beliau duduk pada saat itu. P. Ramlee juga pernah ngomong nih ke Dato' Aji Sattar, "Jis, adakah mereka sudah tidak suka gua lagi?" kata dia. Nggak cuma di situ aja Wak, pernah juga waktu itu P. Ramlee ini diundang sama Dewan Bahasa dan Pustaka untuk konser Tri Ramlee yang gabungin antara P. Ramlee, A. Ramlee, dan L. Ramlee. Dan waktu saat giliran P. Ramlee nyanyi Wak, semua penonton tuh malah kayak ngenyorain dia tuh loh, disorain bahkan sebelum beliau nyanyi. Itu dikarenakan karena semua orang pada saat itu menganggap musiknya P. Ramlee ketinggalan zaman pada saat itu. Dan juga sebenarnya gak cuma P. Ramlee aja yang disorakin Wak. Banyak juga artis Malaysia, Singapura yang turut disorain pada saat mentas. Dengan kata lain, mereka udah gak mau lagi dengerin musik lokal. Karena apa? Karena mereka sudah terpengaruh sama musik pop barat. Dan dari sinilah P. Ramlee baru sadar kalau zamannya sebenarnya sudah mau berakhir. Dan kemudian juga sempat pada tahun 1968, perusahaan EMI Record yang juga sebenarnya sudah banyak meraup keuntungan dari nyanyiannya P. Ramlee ini memutuskan untuk mengakhiri kontraknya bersama P. Ramlee. P. Ramlee pada saat itu marah kali pada saat Mr. Devan, orang dari EMI Record ini, ngasih tahu beliau kalau lagunya udah nggak bisa diterima lagi dan suaranya sudah tidak diidolakan lagi oleh masyarakat. Nah dari situlah P. Ramlee ini marah, bahkan dia ini bersumpah tidak akan mau bekerja sama lagi dengan perusahaan tersebut. Gak cuma EMI aja Wak, perusahaan Shaw Brothers pun mengirimkan surat kepada P. Ramlee bahwa kontrak P. Ramlee tidak akan dilanjutkan lagi. Dan kemudian di tahun 1972 sampai 1973 merupakan masa suram bagi P. Ramlee Wak. Tanpa ada tawaran bermain film, bernyanyi, sutradara, maka saat itu beliau jatuh miskin. Hingga P. Ramlee ini harus bernyanyi pada pesta pernikahan bersama Saloma istrinya, menjadi MC, menjadi juru lomba untuk bisa mencari uang.
Tapi dikarenakan Piramli ini tidak suka menyusahkan orang lain, makanya dia ini nggak pernah bercerita kepada teman-temannya soal kebangkrutannya ini, Wak. Dan dalam satu kunjungan Dato' Aji Satar, sahabatnya, beliau pernah bertandang ke rumah Piramli dan Saloma di Kuala Lumpur. Dan pada saat itu Dato' Aji Satar terkejut ketika mendapati Piramli ini cuma makan nasi sama telur aja, Wak. Nggak ada lauk lain. Kehidupan Piramli mulai berubah total dan sangat jauh dari kehidupan seorang superstar. Dimana sebelumnya pada tahun 1970-an kan label EMI yang di Singapura sudah memutuskan kontrak bersama Piramli kan. Dan sebenarnya keputusan yang dibuat oleh EMI ini membuat Piramli makin depresi dan terpuruk, wah. Kayak yang udah aku kasih tahu tadi, udah jatuh ketimpa tangga pula. Udah dia dizongin di Merdeka Film, kontrak kerjasama dia dengan EMI diputus, dengan Shaw Brothers juga diputus. Banyak kan faktor lain yang mempengaruhi kemundurannya Piramli nih. Yang aku sebutin tadi cuma faktor luarnya nih. Ada lagi faktor dalamnya, wah, yaitu manajemen keuangan Piramli. Bukan karena beliau ini boros dan suka berfoya-foya dengan kekayaannya, wah. Tapi beliau ini dianggap sebagai orang yang sangat dermawan dengan orang-orang. Kesaksiannya yang berasal dari kakak iparnya, Mariani Ismail, pernah mengatakan Piramli ini adalah orang yang tidak pernah tega melihat orang kesusahan. Dia tidak segan meminjamkan uang dengan jumlah besar kepada siapapun yang memang sedang membutuhkan bantuannya, tanpa pernah berpikir konsekuensinya, entah bisa diganti apa enggak, yang penting kasih ajalah dulu gitu. Karena juga waktu itu Saloma istrinya bercerita, ada nih orang datang ke rumah mereka minta uang untuk bisa pulang balik kampung. Yang kebetulan pula orang itu berasal dari Pineng, tempat asal dia. Pada saat itu Piramli cuma pegang 200 ringgit, wah. Dikasih semuanya ke orang itu padahal beliau juga belum kenal. Terus Saloma nanya kan, Dedi, ngapa kasih duit itu semua, kan bank tutup hari Minggu nih. Dulu kan belum ada ATM kan, wah. Piramli cuma jawab, tak apa, saya tak apa, itu rezeki dia. Dan pada saat itu Saloma mencoba memahami apa yang diperbuat oleh suaminya ini. Pernah juga suatu hari Piramli ini membayar gaji-gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh Shaw Studio menggunakan uang pribadinya. Karena pada saat itu Piramli tahu kalau Shaw Studio sedang harus menutupi biaya-biaya yang besar karena syuting. Nah karena itulah dia pergilah ke bank, diambil semua tabungannya untuk bisa membayar gaji-gaji karyawan. Bukan karena dia ini suka boros atau buang-buang duit sembarangan, tapi memang uang yang dia miliki itu selalu dia gunakan untuk bisa berbagi dengan orang lain. Dan sayangnya tepat pada tanggal 29 Mei 1973 Piramli meninggal dunia di usianya yang masih 44 tahun. Pada saat itu Piramli meninggal ditemani oleh Saloma dan anak-anaknya, dan Piramli juga sempat berpesan kepada anak-anaknya yang semua ada di sisinya supaya menjaga Saloma dengan baik jika memang ditakdirkan dia tidak ada lagi. Dan setelah beberapa menit kemudian Piramli diam tanpa kata-kata, tubuhnya tidak bergerak lagi. Yang pada saat itu juga Saloma dan anak-anaknya masih menduga sepertinya Piramli ini pingsan dan langsung memanggil ambulans. Tapi ternyata memang pada saat itu Piramli sudah meninggal dunia. Beliau meninggal di usia 44 tahun, wah. Usia yang belum terlalu tua untuk bisa menghasilkan karya-karya baru apabila mendapatkan dukungan. Tapi nggak ada pada saat itu orang yang peduli. Bahkan pernah juga muncul di koran kalau rumahnya Piramli ini mau dirobohkan, wah. Kematiannya yang mendadak pun membuat publik Malaysia tersentak. Media-media di Malaysia yang awalnya enggan memuat berita soal Piramli pun tiba-tiba menaikkan berita besar-besaran soal Piramli. Perdana Menteri Tun Abdul Razak pun menyebut beliau tidak ada yang bisa menggantikan Piramli. Sementara di Pertuan Agung memberinya gelar Tan Sri yang menjadi Tan Sri Piramli dan menyematkan julukan Seniman Agung Negara kepada seniman serbabisa tersebut. Nah barulah ini ketika Piramli sudah pergi selama-lamanya, orang-orang banyak baru menyadari betapa bagusnya karya-karya beliau. Dan banyak juga yang mulai ngefans setelah beliau meninggal. Namun kayak kata-kata orang bijak ya kan, seringkali kita ini baru merasakan betapa berharganya sesuatu setelah kita kehilangannya. Pepatah ini sepertinya berlaku sempurna untuk Piramli. Sang maestro, sang jenius itu ditangisi jutaan orang. Dan setelah beliau pergi pun kakak iparnya Mariani Ismail pernah berkata, kalau dulu semasa hidup dia ini digelar Tan Sri, saya bangga. Tapi dia dapat gelar itu setelah dia meninggal, saya tak rasa apa-apa, hanya sedih. Sesudah dia pergi baru diagung-agungkan orang. Masa dia hidup tak ada orang yang peduli. Itu kata Mariani Ismail. Dan Saloma adalah perempuan yang mendampingi Piramli bukan hanya pada saat sang maestro ini masih berjaya, tetapi juga pada saat sang maestro terpuruk.
Dan di saat situasi krisis tersebut, Saloma sang istri setia mendampingi P. Ramlee. Dan ketika akhirnya P. Ramlee meninggal pada tahun itu, Saloma sempat mengatakan, "Jika saya mati dan kemudian saya hidup lagi, saya tidak akan menemukan suami sebaik P. Ramlee." Dan Saloma akhirnya juga menutup usianya 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1983. Dan sesuai permintaan beliau, Saloma dikuburkan di samping makam sang suami yang sangat dia cintai itu. Dan setelah kepergian beliau, banyak cara yang digunakan pemerintah Malaysia untuk bisa tetap mengenang jasa sang ikon industri hiburan Malaysia itu. Selain menyematkan gelar kehormatan Tan Sri di nama P. Ramlee, rumah, aula, gedung, bahkan nama jalan di ibu kota Kuala Lumpur juga memakai namanya. Rumah kelahiran P. Ramlee di kota Penang dijadikan objek wisata atau museum, dan apabila sudah berada di situ seolah-olah aktor Malaysia yang legendaris itu seperti hidup kembali. Aku belum sampai lah ke sana, Yazid udah sampai. Aduh, insya Allah ya. Aduh, pengen kali Dan juga sempat waktu itu pada tanggal 22 Mei 2017, Google memberikan penghormatan kepada sang legend dengan animasi doodle terbaru di halaman homepage mereka pada ulang tahun P. Ramlee yang ke-88. Dan banyak juga lah setelah itu generasi-generasi muda lainnya, para penerus beliau ini selalu menjuluki beliau dengan nama pahlawan musik Malaysia. Oke Wak, jadi itu tadi perjalanan My Legend, idolaku, panutanku, seniman terbaikku Tan Sri P. Ramlee. Aku ngerasa senang kali bisa bercerita soal beliau kepada kalian. Ini aku anggap sebagai penghormatan aku kepada karya-karya beliau yang sampai saat ini masih sangat melekat di diri aku pribadi, dan pasti juga aku yakin melekat di diri kalian, khususnya warga Malaysia, Singapura, mungkin juga orang Melayu pasti tahu sekali dengan sosok beliau. Dan aku kayak pengen challenge aja, kalau kalian suka nonton P. Ramlee, siapapun ini, mau Malaysia mau mana aja terserah, ayo kita challenge. Kalian kasih petikan dari dialog film-film P. Ramlee, kalian taruh di kolom komentar di bawah, nanti bisa aku sambungin dan aku sebut itu judulnya apa. Itulah saking melekat kali P. Ramlee di hati aku nih. Oke Wak, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sampaikan seputar P. Ramlee. Kalau kalian di sini ada yang tahu informasi tambahan seputar perjalanan hidup beliau, atau mungkin ada kisah unik lucu dari P. Ramlee ini yang tidak aku sebutkan, bisa sekali komen di bawah. Dan yang jelas, walaupun memang sang maestro di akhir hidupnya bikin kita terenyuh, bikin kita sedih, tapi yang berlalu biarlah berlalu. Dan yang jelas sampai saat ini karya-karya beliau masih selalu kita ingat dan menjadi kenangan terindah, khususnya untuk para pencinta musik dan film Melayu. Dan aku saranin kali buat kalian yang belum nonton filmnya P. Ramlee, setidaknya nonton aja Wak, satu aja. Aku yakin kalian pasti nggak bosen, nggak pusing. Walaupun itu film lama, kalian pasti bakal kaget Wak kalau itu film yang berasal dari tahun 50-an. Cara pengambilannya, alur ceritanya, pesan dari film-film tersebut itu luar biasa kali sih. Kalian wajib tonton. Ini bahkan ya, fun fact aja, aku sampai sekarang tuh nggak berani nonton Laksmana Doremi sampai habis. Kenapa aku nggak berani nonton sampai habis? Karena aku tahu itu film terakhir beliau, Wak. Setelah itu beliau nggak ada film lagi. Dan kadang juga aku suka ngomong sendiri di film 3 Abdul gitu loh, Wak. P. Ramlee tak usah keluar dari show studio. P. Ramlee jangan masuk Merdeka gitu. Astagfirullahaladzim, Al-Fatihah. Oke Wak, tapi yang jelas masih banyak lagi P. Ramlee lainnya, seniman-seniman lainnya, mau di Malaysia, Singapura, Indonesia, yang sayangnya bisa dikatakan bernasib sama seperti P. Ramlee. Ada juga yang di masa hidupnya tidak lagi dikenal, tapi setelah beliau pergi untuk selama-lamanya, baru jasa-jasa beliau ini mulai dikenal. Dan yang jelas juga sebenarnya Show Brothers ini menghasilkan banyaknya seniwan dan seniwati yang cukup terkenal juga Wak. Salah satunya Dato' Aji Sattar, Samsudin, Saloma, Sarimah, Mariani, Siti Tanjung Perak. Siapa yang jadi Labi tuh? Alamu Idris atau aduh siapa namanya ya? Zen, Muhammad Zen. Terus yang lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku, siapa? Ahmad Nispu, Ibrahim Bende, Ibrahim Dol. Terus siapa lagi? Banyak, Zaitun, Kak Norma. Terus Kak Norma tuh berkawin sama, aduh siapa nama, Ahmad Jafar, yang penyanyi itu juga tuh. Aduh, kalian harus nonton sih Wak, biar kalian tahu betapa kerennya Studio Jalan Ampas itu. Aduh, aku belum sempat lagi ke Studio Jalan Ampas. Yazid semua udah sampai ke sana, aku belum. Tapi insya Allah lah, semoga panjang umur. Aku pokoknya mau ke Jalan Ampas. Aku mau ke jembatan yang katanya Madu 3 tuh loh, jembatan di sini Madu 3 yang waktu P. Ramlee loncat itu, rumah P. Ramlee pasti. Terus pengen ke makam P. Ramlee juga. Insya Allah panjang umur. Nanti ke sana, nak sampai ke sana, siapa tahu juga jumpa sama Wak sekali. Mantap lah sudah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Dunia terang
Keluhan hatiku menambah derita, namun kau jua tak